Sudah. Kok dia bisa jadi orang seperti itu? Tahun 1997, aku Chen Yiming benar-benar kembali. Adikku, aku sudah kembali. Aku, Chen Yiming, benar-benar kembali. Terima kasih Tuhan sudah beri aku kesempatan sekali lagi. Yo, Zaodi. Sendirian di rumah, Yiming mana? Kak Long, silakan duduk dulu. Yiming pergi ikut lomba. Zaodi, kamu lihat, sewa rumah sudah menunggak setengah tahun. Aku lihat kalian orang desa juga nggak mudah. Jangan terus-terusan ditunda. Aku tahu Kak Long, tolong beri kami waktu lagi. Kami segera bisa bayar. Aku buatkan teh untukmu. Ah Kak Long, kamu ngapain? Festival Film Internasional Anzhou ke-27. Pemenang aktor terbaik adalah Chen Yiming dari The Wandering Earth 3. Selamat, Chen Yiming. Dipersilakan Pak Chen naik ke panggung menerima penghargaan. Terima kasih semuanya. Sepanjang hidup. Hari ini akhirnya bisa dapat penghargaan yang diidamkan semua aktor. Penghargaan yang diimpikan. Tapi, orang yang paling mendukungku dulu. Sayang, aku akan selalu mendukungmu. Aku percaya padamu, kamu pasti akan sukses. Dengan tampang miskin seperti kamu, istrimu saja nggak mampu operasi sesar, masa masih mau punya anak? Kondisi istrimu sekarang sangat buruk. Kita harus berusaha sekuat tenaga. Dokter, dokter. Tolong selamatkan istriku, dokter. Aku mohon padamu. Dokter, dokter. Aku mohon padamu. Kamu harus selamatkan istriku. Halo, Pak Chen, 120. Pak Chen, apa Anda baik-baik saja? Pak Chen, Pak Chen, Pak Chen, Pak Chen, apa Anda baik-baik saja? Pak Chen. Zaodi, sayangku, kamu gak lihat Kalong suka sama kamu. Masa sampai kalian menunggak sewa rumah selama ini? Apa kamu gak sadar aku sangat suka kamu? Kak Long, kamu bercanda kan? Bercanda apa sih? Aku serius. Lihat betapa seriusnya aku. Kalau kamu mau sama Kak Long, nanti kamu juga bisa hidup enak. Ikut sama Chen Yiming si orang miskin itu mau dapat masa depan apa? Kak Long, lepaskan. Aku sudah yakin sama kamu. Bajingan busuk. Kamu. Bajingan busuk kamu lumayan hebat juga. Raja Langit pun datang juga nggak guna. Hari ini aku akan bersihin kamu. Hei, tolonglah. Hei, Sia Olong, kau binatang. kamu mau ngapain? Chaudi, kamu nggak apa-apa kan? Aku nggak apa-apa. HMPH. Ternyata kamu si miskin ini. Kembali. Wah, kamu malah pakai baju nggak jelas gitu. Aneh deh, mau ngapain? Ikut seni pertunjukannya. Jangan-jangan kamu jual diri ya? Hahaha. Tutup mulut bau kamu. Zhang Long, sekarang juga pergi dari sini. Kalau enggak, aku laporin polisi. Mau laporin ya? Laporin aja. Aku pengen lihat polisi datang gimana. Mau kamu atau siapapun, keluar dari sini. Aku lagi cari tahu siapa kakakmu di kota Nanhu ini. Kamu telat bayar sewa setengah tahun. Tapi masih santai duduk di sini, muka tebal. Kalau bukan karena kamu lumayan cantik. Udah aku suruh kalian pergi dari sini. Dengerin ya, Chen Yiming. Hari ini kamu harus bayar sewa. Atau istrimu harus nemenin aku senang-senang. Kamu lihat sendiri mau gimana. Sia Olong, bawa uangmu dan segera pergi dari sini.
Aku pikir yang harus pergi itu kalian, bukan aku. Besok bersihkan dan pergi dari sini. Adik, sayang sekali aku nggak ketemu kamu. Sayang, kenapa? Kamu ikut lomba cewek juga ya? Kamu gak ngerti ya? Pepatah bilang, hitam merah juga merah. Aku ambil jalur hitam merah itu. Aku nggak ngerti kamu ngomong apa. Tapi uang hari ini dari mana? Sejak kapan kamu bisa nyimpen uang rahasia? Zaodi. Kejadian hari ini aneh banget. Aku nggak tahu harus jelasin gimana ke kamu. Pokoknya, aku sekarang berbeda dari dulu. Uang itu aku kumpulin selama bertahun-tahun. Sebenarnya mau aku belikan cincin buat kamu. Bertahun-tahun kamu ikut aku, nggak pernah hidup enak. Waktu nikah aja nggak mampu beli cincin yang kamu suka. Tapi tenang saja. Suamimu kali ini pulang, bisa ngasilin banyak uang. Nanti aku belikan cincin berlian besar buat kamu. Aduh, sayangku, kita berdua jalani hidup dengan bahagia. Itu yang paling penting. Yodi, di kehidupan sebelumnya kamu nggak pernah hidup enak bareng aku. Di kehidupan ini aku pasti buat kamu bahagia. Ayo datang ke final lomba bakat gadis-gadis. Akan menggunakan lagu asli untuk bertanding. Sekarang sedang membuka pendaftaran karya. Harus ikut, jangan sampai ketinggalan. Ya, aku lihat di mana-mana penuh sinar matahari. Seperti angin. Membuatku hangat dan nyaman. The Long Howl. Ayo. Satu potong satu, dua potong tiga. Aku juga mau satu bakpao. Bawa dua bakpao. Aku juga mau yang itu. Hei, berhenti. Punya undangan. Undangan? Aku ikut kompetisi pencarian bakat. Mau undangan apaan? Gak punya undangan, masih mau ikut kompetisi. Cepat pergi sana. Jangan menghalangi jalan, nanti bikin orang penting kesal. Nanti kamu yang kena batunya. Bukannya udah tertulis. Semua orang boleh ikut. Aku gak perlu undangan apa-apa. Jangan ngoceh sama aku di sini. Dari penampilanmu saja sudah kelihatan miskin. Pasti cuma mau numpang makan dan minum. Cepat pergi sana. Hei, Zhang Sheng. Gak tahu datang dari desa mana sih. Gak punya undangan tapi mau masuk. Aku suruh dia berhenti. Artis top dari Chengxing Jushi Entertainment. Sang Xiao, aku berani jamin. Karyaku pasti jadi lagu juara. Tolong aku ya. Ajak aku masuk juga. Hei, aku lihat kamu kayaknya miskin banget. Otakmu kayaknya udah kacau. Jangan mimpi terlalu tinggi. Orang kayak Zhang Xiao ini pasti pernah kena pukulan berat, aku sering lihat. Kita gak usah peduli dia. Pak. Saya yakin Anda gak bisa saya bawa masuk. Gimana kalau begini? Kamu serahkan dia ke saya. Aku bantu bawa dia masuk. Hei, Nona Hua, silakan masuk. Terima kasih, Zhang Xiao. Aku jadi terkenal nih. Aku gak akan lupain kamu. Masih mau terkenal? Kayaknya udah miskin gila deh. Zhang Xiao, kenapa kamu peduliin dia sih? Hei. Di luar banyak wartawan. Biar kelihatan ramah sama orang. Harus buat image yang bagus. Aku sih cuma mau bantu teman aja. Bantu bawa barang dia masuk. Lihat aja tampangnya dia itu. Pasti gak bisa tunjukin karya bagus. Tapi aku mau bikin reputasi bagus, kenapa gak? Zhang Xiao, kamu memang perhatian banget.
Bagus. Bagus, suaranya enak banget. Hebat, suaranya luar biasa. Mantap, tahun ini karya bagus yang langka. Iya, iya. Melodi yang kuat. Ritme yang menggema. Lagu emas yang jarang ditemui. Bagus. Para tamu undangan, maaf sudah menunggu lama. Setelah diseleksi oleh tim ahli kami sepanjang sore, penetapan akhir. Karya Zhang Xiao dari Giant Rock Entertainment mendapatkan bunga, menjadi karya juara. Mari kita berikan tepuk tangan selamat. Bagus. Hebat, selamat, 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 selamat ya. Bukankah itu lagu orang kampung itu? Hang Xiao. Kamu jangan sampai mengakui itu karya orang kampung itu. Lagi pula masalah ini tidak ada yang tahu. Nanti kamu berikan semua hadiahnya padanya. Kalau begitu tutup mulut saja. Hang Xiao. Sekarang kamu benar-benar dapat untung besar. Teman itu sekarang masih menunggu. Zhang Xiao. Ingat, jangan sekali-kali mengakui ini bukan karya kamu. Urusan luar saya yang selesaikan. Nona Hua. Kamu bilang apa? Saya tidak mengerti. Saya cuma dapat inspirasi. Asal bikin saja, tidak disangka beruntung. Peserta cuma menginterpretasikan saja, langsung jadi lagu juara. Malu banget, malu banget. Bagaimana? Sudah jadi juara kan? Itu semua berkat Zhang Xiao kita. Sangat merekomendasikan karyamu, makanya Dewan Juri memberi muka, jadi juara. Kalau tidak, kamu kira bisa terpilih. Baiklah, kita tidak usah bahas itu dulu. Saya punya 500.000 di sini. Ini hadiahmu. Juga royalti dari pembelian hak cipta karyamu. Tolong sampaikan terima kasih saya ke Zhang Xiao. Benar. Setelah jadi juara pasti nanti ada konferensi pers kan? Saya akan pergi beli pakaian dulu sekarang juga. Nanti mampir lagi ya. Kamu masih mau berkemas apa? Hari ini tidak ada konferensi pers. Kamu pegang uang ini dan cepat pulang saja. Oh iya, lagu ini kan milik Giant Rock kami. Baiklah, sampaikan juga terima kasih saya ke Zhang Xiao. Saya pamit pulang dulu ya. Zhang Xiao sudah memberi kamu untung. Anggap saja lagu ini hadiah untukmu. Kalian siapa? Saya mencari Tuan Chen Yiming. Mencari saya. Tapi saya tidak kenal kamu. Kamu tidak kenal saya, tapi saya kenal kamu. Chen, si jenius besar, kemarin di Nanhuyan Botian. Hua Xiaoyu. Oh, saya ingat, kamu ya. Ikuti saya sebentar. Ayah, ini yang saya bilang tadi, jenius pencipta lagu, Chen Yiming. Halo. Halo. Saya tahu bunga segar itu kamu yang tulis, tapi dicuri oleh Zhao Xiao. Tidak masalah lagi. Anggap saja sebagai hadiah untuk dia. Karya-karya seperti ini ada di mana-mana. Aku sudah tahu aku tidak salah melihatmu. Sekarang pasar rekaman dalam negeri dikuasai oleh Jushi Entertainment. Grup Hua kami, di bawah Huayu Entertainment, sedang kekurangan talenta kreatif sepertimu untuk bergabung. Tidak tahu apakah Chen, sang jenius besar, bersedia. Nona Hua, itu benar-benar suatu kehormatan. Memang pahlawan muncul dari kaum muda. Aku sudah dengar dari Xiao Yu. Si Zhang Xiao benar-benar bukan orang baik. Aku dengar lagu ini mengundang banyak bintang untuk bernyanyi. Sepertinya kali ini Zhang Qiao akan terkenal lagi untuk sementara. Tidak masalah, Pak Hua. Aku masih punya banyak karya bagus untukmu. Baguslah ya. Xiao Yu, segera perluas lagi bisnis toko CD beberapa tahun terakhir ini. Terus diperbesar. Harus jadi penjualan nomor 1 nasional ya. Pak Huo dari CD. Kalau Anda percaya padaku, segera jual semua bisnis rekaman itu. Karena beberapa tahun lagi MP3 dan MP4 tidak akan populer lagi. Nanti ya, semua orang akan dengar musik dan nonton film di ponsel mereka. Kalau Anda mau kembangkan usaha sampingan, mulailah sekarang di bidang teknologi internet dan e-commerce. Kalau mau cari uang, harus di bidang properti. Mas Yiming, kamu ini ngomong ngawur apa sih? Aku sama sekali gak ngerti kamu ngomong apa. Kamu bilang nanti orang nonton film dan dengar musik dari ponsel ini. Iya. Kamu tahu kondisi pasar properti sekarang, dan kamu bilang soal MP apa itu. Bukankah itu semacam keseimbangan sipil?
Kalau aku tahu properti sekarang lagi lesu. Tapi dalam beberapa tahun ke depan, akan ada perubahan besar. Dan yang aku bilang MP3 MP4 itu pemutar musik. Nona Hua nanti benar-benar akan pakai ponsel untuk dengar musik dan nonton film. 10 tahun lagi. Itu semua pakai smartphone, bukan lagi ponsel besar yang sekarang. Bukan lagi batu bata besar seperti sekarang. Anak ini jangan-jangan ada kelainan delusi ya? Chen Yiming. Dari kata-katamu, apa pandanganmu tentang industri film dan televisi? Kamu tanya orang yang tepat nih. Jangan lihat sekarang belum banyak drama atau film yang hebat. Kedepannya, Akan muncul banyak hit fenomenal. Nanti setelah standar hidup orang meningkat, kebutuhan spiritual juga akan sangat besar. Beberapa tahun lagi, di desa-desa orang sudah beli TV warna rumah ke rumah. rating tontonan pasti melonjak terus. Ayah, kalau begitu, kami rasa bioskop video masih punya masa depan cerah. Bioskop video apa sih? Jangan pernah berpikir begitu. Nanti semua bioskop video semua akan bangkrut. Beberapa tahun lagi semua orang akan ke bioskop nonton film. Siapa juga yang ke tempat penyewaan video sekarang? Yiming, aku mau tanya nih. Kamu tahu semua ini dari mana? Ramalan-ramalan aja. Dari kecil aku sudah mendalami I Ching. Soal ini aku lumayan jitu. Orang-orang panggil aku Chen Banxian. Tapi Chen Banxian juga ada yang gak terlalu akurat kok. Hahaha. Hei, Wang Qiang. Sudah siap? Besok pagi kita berangkat. Bos Fang oke. Jadi kita berangkat besok pagi ya? Siap, Pak Hua, Anda itu Hua Guo Qiang, ya? Iya. Kok dengar nama saya pada kaget gitu sih? Sebenarnya gak ada apa-apa. Kan cuma pengusaha top 50 dunia. Sopan-sopan aja. Pagi ini, pengusaha terkenal Hua Guo Qiang, Fang Jianjun, dan rombongan mengalami kecelakaan mobil. Semua meninggal. Pak Hua, besok Anda jangan pergi ya. Kenapa? Kalau Anda pergi besok, Anda akan meninggal di jalan. kamu nyuruh aku mati, ya? Kak Iming, kamu ngomong apa sih? Aku nggak asal ngomong. Tapi besok Anda, apa benar akan naik mobil dengan plat nomor HUA 86886? Bareng bos Fang Jianjun. Besok akan hujan deras. Anda melewati perempatan Jalan Nasional 715 dan Sinmin North Road, akan terjadi longsor. Tolong jangan pergi ya. Kalau sampai pergi, Kalian semua harus bertanggung jawab. Chen Yiming. Aku dengar dari Nona kalau kamu punya beberapa kemampuan, makanya aku mau ketemu. Tapi nggak nyangka kamu cuma ngomong sembarangan di depanku. Xia Yue, ayo pergi. Kak Iming, jangan omong ngawur. Mending pulang dulu. Nona Hua, aku nggak ngomong ngawur. Bos Hua, Anda jangan pergi ya. Dengarkan aku. Bos Wo, Anda jangan pergi sana. Terus Bos Huang juga. Anda benar-benar jangan pergi. Ada orang kayak gini juga. Sungguh konyol sekali. Cuaca hari ini bagus banget, masa bisa hujan deras? Iya, kemarin aku sengaja cek ramalan cuaca. Hari ini cerah loh. Pak Laufang, jadi kita berangkat hari ini, ya? Sayang, pagi-pagi kamu lihat apa sih di sini? Seharusnya nggak gitu. Mestinya pagi ini harus hujan deras kan? Kok belum bunyi juga? Sayang, kamu masih mimpi pagi belum bangun ya? Ramalan cuaca bilang hari ini cerah. Ramalan cuaca nggak akurat. Aku bilang hujan, malah turun hujan. Iya, kamu yang paling jago. Kamu itu Raja Naga ya? Bilang hujan ya hujan. Kak Guo Qiang masih mikirin kata-kata anak itu. Lihat, matahari mau muncul nih, nggak mungkin hujan deh. Katanya sampai kayak sakti gitu. Jadi bikin orang agak segan juga. Ayo berangkat. Semoga kata-kata itu selalu benar. Hari ini aku nggak libur loh. Sayang, nggak nyangka perkataanmu beneran. Kalau nggak ada halangan, nanti bakal ada yang jemput aku. Pak Fang benar-benar bikin anak itu Chen Yiming benar. Aduh, mungkin cuma nebak aja. Kak Li cuma dari beberapa kalimat itu langsung
Batalin perjalanan ini, itu rugi besar sampai jutaan. Iya. Pak Hua, tempat yang Anda suruh saya pantau. Perbatasan Jalan Nasional 715 dan Jalan Simin Utara. Ternyata benar ada longsor. Kendaraan yang lewat semua kena dampaknya. Cepat panggil Nona. Ayo ikut aku cari Chen Yiming. Cepat ngerti. Sayang, kamu bilang nanti siapa yang mau cari kamu. Bicara soal orang, orang datang juga. Ini Pak Hua dan Nona Hua. Silakan duduk. Duduk dulu. Yiming, hari ini. Kamu benar-benar penyelamatku. Yiming, hari ini. Terima kasih banyak. Berkat kata-kata manajer, aku nggak pergi, jadi aku selamat. Tolong terima niat baik ini. Pak Hua, saya nggak berani menerima. Saya nggak berani, uang ini nggak bisa saya terima. Kak Simi, tolong terima saja. Masa nyawa ayah saya nggak sebanding sama 100 juta ini. Dengan kemampuanmu, Chen Banxian, Chen Dachaizi bisa dapetin banyak uang dengan mudah. Terima saja. Baiklah, aku terima. Sayang, sebenarnya ini masalah apa sih? Ternyata begitu ya, sayang. Sejak kapan kamu jadi sehebat ini? Kok aku nggak tahu? Aku sudah bilang sama kamu dari dulu. Aku sekarang sudah beda dari dulu. Oh iya, Kak Yiming, hari ini kita masih ada urusan lebih penting lagi. Soal kontrak kita. Kamu berbakat. Kita punya dana, kita saling menguntungkan, bersama membangun dunia hiburan baru di dalam negeri. Jarang sekali Bos Hua menghargai saya seperti ini. Kalau begitu aku akan menyerahkan seluruh sel seni dalam diriku. Untuk Huayu. Jarang hari ini aku senang, malam ini ada pesta perayaan. Selamat untuk Huayu yang berhasil mendapatkan talenta besar Chen. Aduh. Bukankah ini teman lama, Yo Yang Zai? Sudah bertahun-tahun tidak ketemu. Kamu sampai bawa keluarga untuk melamar kerja ya? Haha, kita cuma makan-makan saja. Makan-makan? Aku nggak salah dengarkan. Kamu juga jangan lihat-lihat. Ini kan minuman kerajaan paling mahal. Restoran mewah terbaik di kota Nanhu. Makan di sini. Cuma kamu, seniman miskin yang asal ngotak-ngatik. Kamu sanggup makan di sini? Kok aku nggak sanggup? Katanya kamu ini sampah. Baru-baru ini ikut lomba cewek lagi. Memalukan banget sih. Berani-beraninya kamu datang makan di sini. Jangan sampai nanti nggak bisa bayar. Terus diusir orang katanya apa? Bos Huo. Gak apa-apa, cuma ada si miskin mau makan di sini. Aku disuruh ngeblokir dia. Gak apa-apa Bos Huo, aku akan usir mereka sekarang juga, biar gak ganggu pandanganmu. Mata kamu buta ya? Ini tamu kehormatan yang aku jamu hari ini. Apa? Waduh. Kamu salah orang deh. Cuma si miskin ini. Gimana bisa kamu undang mereka makan? Aku bilang kamu gak ngerti ya? Ini tamu kehormatan yang aku jamu hari ini, gak apa-apa. Jangan ganggu pandanganku di sini, ya. Maaf ya Yiming. Ini cuma salah paham. Silakan masuk, kita makan sambil bicara. Kak Yiming, kejadian kemarin kamu benar-benar jago meramal ya? Apa kamu benar-benar bisa meramal masa depan? Kalau kalian percaya padaku, aku bisa. Kalau kalian gak percaya, aku ngomong sebanyak apapun juga gak ada gunanya. Sekarang kami benar-benar percaya padamu. Apa yang kamu bilang kemarin aku ingat betul. Jadi aku sudah berdiskusi dengan Xiao Yu. Siap untuk masuk ke industri film dan televisi. Tapi kamu bagaimana melihatnya? Ya, kamu ramalkan dong. Bagaimana prospek pasar masa depan? Pasti situasinya sangat bagus. Banyak karya dengan pendapatan miliaran di masa depan. Aku harus dukung dong, Hom. Jadi urusan ini sudah fix ya? Kita langsung eksekusi. Ayolah, gas. Kak Yiming, cepetan dong. Lelang segera dimulai. Xiao Yu, hari ini kita mau ngapain? Hari ini kan kita ada acara pencocokan naskah ya. Harus menawar naskah yang bagus. Terus ayah saya suruh kamu yang seleksi. Lihat mana yang bisa bikin laris. Tenang aja, urusan ini saya yang tanggung jawab. Maaf ya, Pak. Juara rating drama TV CCT selama 20 tahun lebih. Kamu itu Fuyao. Iya, kamu kenal aku. Nggak kenal, tapi sebentar lagi kita kenalan. Nanti kita bakal kenal kok. Cepetan, nanti proyek bagus diambil orang lain. Barusan MAH santai aja. Sekarang lihat cewek cantik, malah jadi buru-buru.
Wah, perusahaan pencuri karya orang lain juga datangnya. Nah, bicara hati-hati ya. Hati-hati banyak bicara bisa celaka. Wah, perusahaan pencuri karya orang lain juga datangnya. Nah, bicara hati-hati. Hati-hati banyak bicara bisa celaka. Saya salah ngomong. Kamu sendiri tahu kan Zhang Xiao gimana? Banyak perusahaan datang buat pilih proyek. Kita nggak mau ikut-ikutan mereka. Sudahlah, Mas Yimeng, jangan dipikirin mereka lagi. Semua sudah lewat. Nak, ingat baik-baik. Hari ini kamu buat kami malu. Kelak kalau kalian susah. Maaf membuat kalian menunggu lama. Selamat datang para bos semua. Naskah yang kami bawa hari ini, semua sudah kami pilih dengan teliti. Yimeng. Dalam memilih proyek, kamu harus benar-benar selektif. Hari ini kami andalkan kamu ya. Pak Hua, Xiao Yu. Kalian berdua tenang saja. Hari ini saya pasti dapetin untung besar. Oh ternyata si miskin ini. Datang buat cari untung murah. Orang kampung kayak gini apa bisa bedain yang bagus? Nanti kita lihat dia malu-maluin gimana. Proyek pertama kita hari ini adalah dari penulis skenario Fuyang, kakak besar Huanju. Harga lelang 100.000. Kesempatan datang. Kampungan, ini kan yang kamu bilang cari untung murah. Iya, ini untung banget. Emang untung. Penulis skenario kecil yang gak terkenal, nanti mereka yang rugi sampai nangis. Rugi sampai nangis. Setidaknya perusahaan kami kerja proyek dengan jujur. Nggak kayak perusahaan lain yang gak punya proyek. Malah curi hasil orang lain. 200.000. Jangan maksa kalau nggak punya muka. Kamu kan mau. Lihat kamu bisa lawan saya, 300.000, 500.000, 800.000, harga sudah naik segini tinggi. Apalagi dia cuma penulis skenario kecil yang nggak terkenal. Menurutku mending jangan diambil aja. 1 juta. Zhang Sheng, jangan kebawa emosi ya. Jangan sampai mereka ngejebak kamu. Mereka yang rugi juga bakal rugi parah. Ada yang nawar lebih dari 1 juta nggak? Jangan main-main, cepat pilih aja. Dapat 1 juta. Percaya deh, bahkan orang bodoh juga nggak bakal rebutan sama mereka. Deal di 1 juta. Oke, selamat ya 1 juta. Beli barang jelek, balik modal aja. Kamu siap-siap aja rugi besar. Nanti kita tungguin kamu, kakak Huanzu yang gagal. Hahaha. Kalau mereka nggak rugi sampai mati. Aku bakal telanjang terus nih. Ya udah kita jalan aja. Tapi kayak kamu yang banci-banci gitu. Kalau telanjang terus, pasti nggak ada yang bilang bagus deh. HMPH, kamu kampungan. Kamu ngomong siapa banci? Aku paling benci kalau dibilang banci. Aku bilang ya. Kalau kamu ganggu aku nggak bakal selesai sama kamu. HMPH, bikin aku kesel banget. Apa? Kamu mau jadi sutradara? Beneran? Dan ada kejutan juga. Zhaodi. Selama ini kamu ikut aku susah-susah. Tapi sekarang suamimu sudah punya kemampuan. Nanti semua penderitaan akan terbayar. Kenapa aku merasa semua ini seperti mimpi ya? Iya. Kadang aku juga merasa seperti itu. Sayang, aku merasa akhir-akhir ini kamu banyak berubah. Beda banget dari dulu. Tapi aku nggak bisa jelasin perubahan apa tepatnya. Bisa bilang nggak ini kenapa? Beberapa hari lalu aku mimpi panjang sekali. Dalam mimpi itu kamu pergi selamanya dari aku. Aku bangun dan sangat takut. Bodoh, mimpi itu kan gak nyata. Lihat aku sekarang, baik-baik saja kan? Aku ingat. Di akhir mimpi. Aku akan selalu menemanimu. Ini untuk kamu. Ini buat apa sih? Ini beberapa saham yang kemarin kamu rekomendasiin, Yiming. Benar-benar ikutin saran kamu. Katanya bakal naik, beneran naik. Nih, nggak sengaja dapat target kecil 100 juta. Hahaha, Pak Hua.
Aku nggak bisa nerima ini. Aku juga nggak kekurangan duit. Tahu kok kamu nggak kekurangan duit, jadi terima aja ya. Ya sudah, aku terima dengan hormat. Oh iya, Yiming, dari pagi tadi aku dapat info. Katanya ada yang diam-diam nyari info tentang kamu. Aku curiga di balik ini ada Zhang Xiao. Kak 11 Ming, aku kasih tahu kamu. Di balik Zhang Xiao dari Jushi Entertainment ada grup Wuhu. Grup Wuhu itu main kotor, bukan orang baik. Kamu pernah bikin mereka kesal waktu lelang kemarin. Bisa jadi mereka bakal pakai cara-cara licik. Jadi belakangan ini, kamu harus jaga keamanan diri. Grup Wuhu terlibat kasus hitam dan penyelundupan. Dan perusahaan hiburan mereka juga ketahuan ngemplang pajak. Sekarang sudah disegel secara hukum. Grup Wuhu ini nasibnya sudah hampir habis. Xiao Yu. Terima kasih sudah percaya sama aku tadi. Sebenarnya aku juga mulai nggak yakin. Memang harganya terlalu tinggi. Aku cuma nggak tahan sama muka sombong Zhang Xiao itu. Ternyata begitu. Mbak Hua, Nona Hua, aku yakin. Kakak Huanzu pasti hebat. Dan bisa dapat penghargaan juga. Aku percaya sama Yiming. Pandangannya pasti nggak salah. Iya, itu cerita Zhang Fei dan Liu Bang, kaset terakhir para Kasim di dunia. Aku rasa semuanya bagus. Tapi kita pasti percaya sama kakak Yiming. Terima kasih atas kepercayaannya. Aku ini Chen Banxian, bukan dipanggil sembarangan. Kalau kakak Yiming yakin banget, mending kamu aja yang jadi sutradara. Terus bawa pulang penghargaan, bantai muka mereka habis-habisan. Ini emang gampang banget. Dengan pengalaman puluhan tahun aku kerja, pasti bisa dilakukan dengan mudah. Kakak Yiming, kakak Yiming. Kenapa? Gak yakin ya? Mana mungkin gak yakin. Selama Bos Hua dan Nona Hua percaya sama kemampuanku, aku pasti ambil pekerjaan ini tanpa ragu. Aku tentu percaya pada kemampuan dan bakat Yiming. Jadi, sudah diputuskan. Baiklah, semoga syuting kita lancar. Huai Entertainment berkembang pesat setelah bergabungnya artis serba bisa Chen Yiming. Berkembang di bidang film, televisi, dan musik. Chen Yiming terkenal lewat lagu Janji di 1998 di Spring Festival Gala. Namanya jadi besar. Chen Yiming bahkan jadi artis pria paling panas di dunia hiburan. Datang, kakak Huanzu, dari Jiangxi, semoga sukses besar. Semoga kamu makin berjaya. Chen Yiming ini. Aku lihat dia bisa sombong sampai kapan. Chen Yiming ya. Dia nggak bakal bisa pamer lama-lama. Dia lagi naik daun. Tapi kita kan dulu juga pernah punya Jushi Entertainment yang terkenal. Semua diam dulu. Aku sudah bilang dari dulu. Orang kaya dia harus kita tarik ke perusahaan kita. Kamu tenang saja. Chen Yiming itu nggak bakal terkenal lama. Nanti begitu film kakak Huanzu itu tayang, dia bakal rugi sampai bangkrut. Nanti, ya, dia pasti juga akan gagal. Ingat apa yang ayah katakan padamu. Pria harus tegas dalam bertindak. Kalau nggak dapat, lebih baik hancurkan saja. Ah, besok pagi kita bisa mulai kerja lagi. Hahaha. Hahaha. Jangan. Ah. Bagus, bagus sekali. Besok sudah tayang nasional. Ingat harus jadi juara rating, hahaha. Tante Hua tenang saja. Begitu tayang besok, pasti meledak di seluruh negeri. Lihat nih. Hahaha. Sayang, drama yang kamu buat keren banget. Begitu drama kakak Beiju tayang, seperti angin yang menerobos. Meraih juara rating, reputasi dan popularitas terus naik. Ayah, lihat ini. Juara pertama penghargaan drama TV ke-18, hahaha. Sekali lagi, bocah Yiming terbukti benar. Ah. Ini apa sih? Hahaha.
Yiming, kamu memang luas ilmu dan wawasan. Semua ini berjalan persis seperti yang kamu bilang. Apa yang kamu katakan, itulah yang terjadi. Juara pertama penghargaan pelarian. Terima kasih, Bos Hua. Semua ini adalah hasil kerja keras bersama. Saya tidak mungkin melakukannya sendiri. Yang paling utama, tidak bisa lepas dari dukungan Bos Hua, ya. Jangan rendah hati begitu, ya, cepat atur jadwal. Siapkan diri untuk menghadiri upacara penghargaan ini. Bos Hua tenang saja. Semua sudah diatur dengan baik. Oh ya, Kakak Yiming, aku dengar tamu penghargaan kali ini Zhang Xiao. Kamu sempat membuatnya kesal sebelumnya. Aku takut dia akan menyulitkanmu di upacara nanti. Mending kamu nggak usah datang saja. Kita bisa kirim orang lain yang terima penghargaan. Yiming, kali ini kamu jangan pergi. Suruh Xiao Yu bawa beberapa orang saja. Tenang saja. Upacara penghargaan ada banyak orang dari industri ini. Apalagi ada banyak wartawan. Meski grup Wuhu di belakang Zhang Xiao hebat. Aku yakin dia nggak akan bertindak sembrono. Lagi pula Zhang Xiao juga nggak mau urusan lama kita jadi besar. Dengan pengaruh kita sekarang. Kalau kita buka-bukaan soal pencurian yang dia lakukan sebelumnya. Agensi Jushi Entertainment mereka pasti hancur. Kalau Zhang Xiao paham situasi, dia nggak akan bertindak kasar. Toh yang akan hadir juga Xiao Yu. Urusan ini kita nggak perlu khawatir. Baik, Ayah. Gimana mungkin? Barang-barang kampungan Chen Yiming ini juga bisa dapat juara 1. Iya. Juri-jurinya pasti buta semua. Bahkan karya si kampungan itu bisa dapat juara 1. Perusahaan kita ini kasarnya kasih terakhir di dunia. Betapa luar biasanya itu. Dari namanya saja sudah tahu. Itu seperti kalajengking buang air. Unik banget. Benar-benar satu-satunya. Luar biasa apa gunanya? Naskah yang kalian tulis saja kamu masih berani bilang itu bagus. Zhang Xiao, kapan kamu bisa mulai mikir sih? Aduh, Pak Zhang, jangan marahi Zhang Xiao ya. Semua ide itu saya yang keluarin. Sudah. Saya sudah perjuangkan satu tempat. Sebagai pembicara tamu, kamu manfaatkan kesempatan tampil di depan publik ini dengan baik. Bagus, terakhir kali Chen Yun bikin saya malu banget. Kali ini saya di atas panggung, gimana? Kamu bego ya? Acara penghargaan ini isinya pejabat dan bangsawan semua. Kamu berani berbuat seenaknya, bukankah itu bunuh karirmu sendiri? Selamat ya. Benar-benar generasi muda yang membanggakan. Sutradara Chen muda sudah punya prestasi seperti ini. Benar-benar pahlawan lahir dari muda. Terlalu dipuji, saya tak berani terima. Semua berkat bimbingan para senior. Kalau tidak begitu, mana mungkin dapat prestasi sehebat ini? Tidak seberapa. Lihat saja dia, mukanya puas karena berhasil. Lihat itu bikin saya kesal, Chen Yiming. Nanti saat naik panggung terima penghargaan. Lihat bagaimana saya akan bersihin kamu. Hari ini saya sangat merasa terhormat. Sebagai pembawa acara penghargaan bisa memberikan penghargaan kepada generasi muda CP. Saya benar-benar merasa senang. Dulu Pak Chen Yiming juga berasal dari desa, seorang kampungan paling bawah. Sampai sekarang, memang tidak mudah. Ikut berbagai lomba. Saat saya kenal dia sampai berdandan perempuan ikut lomba putri. Saya ingat pertama kali ketemu Yining. Saat itu bajunya compang-camping. Miskin dan jatuh, bajunya sobek-sobek. Setelah itu kamu biarkan dia pergi. Pergi. Berkat usahanya sendiri dia bisa terbang tinggi. Mari kita beri tepuk tangan dan ucapkan selamat padanya. Selamat ya. Selamat ya, betul kata Zhang Xiao. Saya seorang petani. Dulu miskin sampai tidak bisa makan. Bisa sampai hari ini. Saya punya terlalu banyak orang untuk saya ucapkan terima kasih. Pertama-tama saya mau berterima kasih kepada guru saya. Saat saya paling terpuruk beliau tidak pernah meninggalkan saya. Terima kasih kepada bos saya. Dukungan dan kepercayaan dari Bapak Hua Guoqiang. Terima kasih kepada bos Huai Entertainment. Dukungan dari Ibu Hua Xiaoyu kepada saya. Terima kasih kepada para juri panitia yang telah memberikan saya penghargaan ini. Tidak benar. Yang paling harus saya ucapkan terima kasih adalah Zhang Xiao yang ada di samping saya ini. Bapak Zhang Xiao. Selamat datang para tamu undangan. Hari ini hadir di acara penghargaan drama televisi Dundi. Kami merasa terhormat telah mengundang pemenang aktor terbaik penghargaan Dundi tahun lalu, Zhang Xiao sebagai tamu pemberi penghargaan kali ini. Mari kita sambut Zhang Xiao dengan tepuk tangan. Silakan naik ke panggung.
Saya sangat senang bisa kembali berdiri di panggung penghargaan Dundi. Ini sudah tahun ke-6 saya hadir di upacara penghargaan Dundi kita. Benar, Zhang Xiao sudah 6 tahun berturut-turut datang. Bedanya tahun-tahun sebelumnya dia datang untuk menerima penghargaan. Tahun ini dia datang untuk memberikan penghargaan. Apakah tahun ini terasa agak berbeda ya? Pembawa acara, pertanyaan ini sangat bagus. Saya rasa memang harus memberi kesempatan bagi para pendatang baru. Baiklah, mari kita lihat. Pemenang hadiah utama penghargaan Dundi drama televisi ke-18 adalah... Mari kita tunggu siapa yang akan mendapatkannya. Bukankah sudah tertulis di sini? Chen Yiming, kakak dari Huanju. Tepuk tangan. Mari kita sambut Chen Yiming naik ke panggung menerima penghargaan. HMPH. Kalau bukan karena lomba lagu tahun lalu yang membawa karya saya masuk, saya juga tidak akan bertemu dengan mentor saya Hua, Xiao Yu Hua. Meskipun kemudian karya itu diambil Zhang Xiao secara tidak tahu malu dan mengklaim miliknya sendiri. Namun saya tetap harus berterima kasih. Chen Yiming, Chen Yiming. Ini tempat umum. Jangan asal ngomong. Saya sudah lama dengar soal ini, tidak menyangka benar-benar terjadi. Chen Yiming benar-benar berani bicara ya. Chen Yiming, kamu kampungan. Hati-hati aku lapor kamu pencemaran nama baik. Oh iya. Yang barusan belum sadar ya? Tidak, tidak. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Li Shuai yang hadir di sini. Oh tidak, bukan. Itu Li Shuai Tian. Waktu itu Li Shuai bilang kalau drama kita sukses, dia akan berlari telanjang di seluruh kota. Jadi saya selalu ingat itu di hati. Juga terima kasih kepada Bapak Li Shuai atas niat baiknya. Singkatnya, ribuan kata menjadi satu kalimat. Terima kasih semuanya. Kok ini belum datang juga ya? Sudah datang, sudah datang, sudah datang. Hahaha Zhang Kai, kami tidak mau wawancara ya? Baru saja di upacara penghargaan ada yang bilang kamu mencuri karyanya. Benarkah itu? Ada artis lain yang membocorkan. Semua tindakanmu itu cuma pura-pura. Apa itu benar? Aduh kamu. Kami sekarang ini tidak bisa memberitahukan soal ini. Nanti kami akan mengadakan konferensi pers. Akan menjelaskan semuanya pada semua orang. Pak, tolong jawab. Pak, ada yang bilang Anda didukung oleh grup Wuhu. Apakah benar Anda bertindak sesuka hati? Pak Sang, apakah itu benar? Saya pergi? Aduh Sebenarnya ada apa? Saya beritahu, saya paling kesal sama kalian para wartawan ini. HMPH, sudah bilang jangan bertingkah di tempat seperti ini. Kamu memang tak mau dengar ya? Saya lihat Chen Yiming menerima penghargaan di depan saya. Saya benar-benar kesal. Kesal pun harus tahan. Biasanya bagaimana orang tua mendidikmu? Pria sejati harus bisa bersabar dan tahan banting. Kamu mencuri karya orang lain, bisa menghancurkan karirmu. Kamu bahkan memukul wartawan itu. Sudah tidak mungkin membersihkan nama kamu lagi. Kak Yiming, kamu tidak tahu, hari ini Zhang Xiao berdiri di panggung. Wajahnya hijau seperti kulit semangka. Sungguh menyenangkan sekali. Kalau dia tidak bilang hal-hal itu di panggung, saya pasti tidak akan menyebutkan masalah sebelumnya. Tapi dia malah mengangkat masalah yang bikin susah. Ini namanya menjerat diri sendiri. Hari ini dia bahkan memukul para wartawan. Takutnya jalan ke depan. Jadi buntu juga. Tapi, hari ini kamu dan dia benar-benar bermusuhan. Takut dia akan balas dendam padamu nanti. Kalau saya berani melawan dia, ya saya tidak takut dibalas dendam. Hahaha, dua bapak, silakan bayar dulu. Kami belum minum minuman. Kenapa bayar dulu? Iya, bukannya mereka biasanya minum dulu baru bayar. Kalian beda dengan mereka. Saya sudah dengar dari tadi. Kalian semua orang yang punya mimpi. Orang yang ngobrolin mimpi seperti kalian. Biasanya yang begini suka kabur tanpa bayar, jadi harus bayar dulu. Ribut apa sih? Nona ini. Dua bapak minum, tapi tidak bayar. Siapa yang tidak bayar? Jelas kamu yang takut kami tidak bisa bayar. Bagaimana tidak bayar? Kami belum berteman dengan Zhang Sisi. Sekarang sedang miskin. Dengan kemampuan saya dan Xiao Ma, membuka jalan sendiri cuma soal waktu. Sudah, dua bapak ini, saya yang bayar. Baik, Pak. Kamu tadi bilang namamu Zhang Zisin. Iya, kenapa? Oh, nggak apa-apa. Kalau tadi kamu bilang Xiao Ma. Apa kamu bukan Ma Feiteng? Iya, kamu kenal kami dari mana? Tentu saja saya kenal kalian. Saya nggak cuma kenal kalian, saya juga tahu. Kalian mendirikan sebuah perusahaan bernama Feiteng Informasi Sistem Komputer Terbatas. Wah, kamu tahu semua itu. Lihat, perusahaan kita baru mulai, tapi sudah terkenal banget, ya. Gimana sekarang operasional perusahaan kalian? Perusahaan kami baru mulai.
Saya dan Xiaoma baru saja mengembangkan sebuah pagar jaringan berbahasa Mandarin, yaitu sebuah software komunikasi instan. Rencananya akan dijual untuk mendapatkan keuntungan. Lalu kami yang akan bertanggung jawab merawatnya. Jangan berpikir seperti itu. Kalian harus tetap mempertahankan dan mengoperasikannya sendiri. Sekarang perusahaan kami sudah tidak punya dana untuk mendukung operasional. Kurang berapa uang? Kami akan investasi. Kamu gak bercanda kan? Sekarang teknologi informasi elektronik juga kurang dipercaya orang. Kenapa kamu mau investasi ke kami? Orang lain gak percaya. Itu cuma karena mereka kurang wawasan. Saya percaya pada kalian. Saya yakin kalian dalam waktu dekat pasti akan sukses besar. Percayalah pada kata-kata saya. Lihat-lihat kamu kok familiar ya? Kamu itu artis besar Chen Yiming, kan? Kalau Kak Yiming bilang kalian bisa, berarti kalian pasti bisa. Begini saja, nanti kalau kalian butuh dana berapapun, kami akan investasi. Wah, terima kasih banyak. Aksin? Saya bilang apa tadi? Orang baik pasti dapat pertolongan. Orang jujur pasti dibantu. Betul sekali. Sayang, kamu hebat banget. Karya kamu kali ini dapat juara 1 lagi. Itu karena suamimu sekarang sudah seperti Chen Banxian. Bisa nggak hebat, tapi saya dengar kamu kali ini bikin Zhang Xiao nggak senang. Saya khawatir dia bakal berbuat buruk padamu. Suamimu pasti punya cara menghadapinya. Bagiku hal terpenting adalah melindungimu. Aku nggak akan biarkan orang lain menyakitimu lagi. Sayang, aku mau bilang rahasia nih. Aku hamil. Istrimu sekarang kondisinya kurang baik. Kita akan berusaha menyelamatkan janinnya. Ada apa, sayang? Kamu nggak senang? Senang? Masa nggak senang? Ayah, masalah ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Iya, Pak Zhang. Siapa yang tidak tahu kalau Zhang Xiao dilindungi oleh grup Wuhu milikmu? Dia, Chen Yiming, berani melakukan hal seperti ini. Jelas-jelas dia tidak menghormati grup Wuhu. Chen Yiming memang anak nakal. Kamu tidak menghormati Zhang Guangwei. Sama saja kamu menantang langit. Kita lihat saja nanti. Selamat datang para wartawan di acara resepsi kali ini. Zhang Xiao sendiri. Zhang Xiao dengan tegas menyatakan di sini. Merasa sangat menyesal atas perbuatannya yang lalu. Di sini saya ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada media, serta semua penonton yang peduli pada saya. Saya sangat menyesal. Maaf, mulai sekarang saya akan keluar dari dunia hiburan. Dan sepenuh hati akan mengabdikan diri pada perusahaan keluarga, untuk mengelola dan menjalankannya. Terima kasih semuanya. Mas Yiming, kamu sudah lihat beritanya. Kamu maksud acara permintaan maaf Zhang Xiao, kan? Lebih baik kita tetap waspada akhir-akhir ini. Zhang Xiao sudah keluar dari dunia hiburan. Takutnya dia melakukan sesuatu yang keterlaluan. Tenang saja, aku percaya Zhang Xiao tidak berani bertindak sembrono. Aku akan pergi jemput Zhao Di. Malam ini kita makan bersama. Ya, baik. Hei Dokter Zhao. Hasil pemeriksaan Zhao Di belum keluar ya? Zhao Di. Bukankah Zhao Di sudah dibawa kabur oleh kakaknya? Apa? Kakak. Iya. Cepat. Bukankah Zhao Di sudah dijemput oleh kakaknya? Kakak. Iya. Waduh. Kenapa? Ada masalah dengan Tuan Chen. Kaisar Zhao tidak pernah menuntut keras. Lalu orang yang menjemputnya itu siapa? Bisa ceritakan kepada saya. Orang itu kira-kira seperti apa penampilannya? Tingginya kira-kira 1,8 meter. Wajahnya cukup putih. Halo. Chen Yiming. Istri tercintamu sekarang ada di tangan kami. Apa yang kalian mau? Tidak ada urusan apa-apa kan? Kami hanya ingin kamu datang ke pabrik tua di pinggiran kota utara. Ingat, hanya kamu yang datang sendiri. Kalau kami tahu, kamu berani diam-diam lapor polisi. Bersiaplah untuk menghadap ajalmu. Baik, aku setuju. Halo. Halo. Xiao Yu. Aku dan Zhao Di akan terlambat sampai. Kenapa? Zhao Di diculik. Kakak ipar diculik. Tunggu aku segera bawa orang ke sana. Tidak usah, aku takut kalau kalian datang malah bikin masalah semakin besar. Baiklah, Kakak Yemian, kamu hati-hati sendiri ya. Tenang saja. Bocah ini berani sekali ya. Benar-benar cinta sama seseorang. Di mana istriku? Di mana istriku?
Tak kusangka kampungan kita. Bintang besar ini ternyata masih punya sisi kemanusiaan. Kupikir kamu cuma peduli sama nama dan uang saja. Kembalikan istriku padaku. Bocah. Kamu terus-menerus melawan aku, kamu tahu itu. Kamu pikir grup Wuhu mudah diintimidasi. Aku kasih tahu kamu. Di seluruh kota Nanhu. Keluarga Zhang kami adalah langitnya. Kamu ini melawan Raja Langit sendiri. Setengah jam, kalau aku nggak balik, pasti ada yang lapor polisi. Mau aku bebaskan istrimu? Gampang. Asal kamu serahkan semua hak cipta karya-karyamu. Ke namaku. Dan umumkan keluar dari dunia hiburan. Asal kamu bebaskan istriku. Aku akan setuju apa saja hahaha. Mantap. Ayo, bawa istrinya juga. Hei hei hei. Jangan gerak, sayang. Ah, Bro, kamu baik-baik saja. sayang. Lau Kiao, aku sudah setuju sama kamu. Cepat bebaskan istriku, sabar. Tanda tangani dulu kontrak pengalihan ini sama aku. Nanti aku langsung bebaskan istrimu yang berharga itu. Aku nggak percaya kamu. Kecuali kamu bisa jamin keselamatan istriku. Katakan, bagaimana caranya jamin? Kamu antar dulu istriku pulang. Sampai aku yakin dia aman. Aku percaya kamu. Kamu juga nggak berani main-main bawa dia pergi. Bro, tenang, aku pasti akan balik cari kamu. Sayang. Mas MU dan istri sudah pulang. Kapan kamu balik? Segera. Sekarang bisa tanda tangan, kan? Bocah, masalahmu kali ini. Hanya pelajaran saja. Mulai sekarang kalau ketemu aku di Nanhu, Zhang Xiao, tundukkan kepala dan bersikap sopan. Jangan macam-macam, kamu gak bisa lawan aku. Hahaha. Sayang, kamu nggak apa-apa. Adik Cao. Kamu sudah baik-baik saja, kan? Mereka gak nyusahin kamu, kan? Aku baik-baik saja. Tadi lihat kamu sampai terluka. Gak apa-apa. Yang penting kamu baik-baik saja. Halo. Kakak Iming hari ini sudah diberitahu oleh ayah saya. Sedang dalam perjalanan, aku akan menjemput sebentar. Hua Chao juga sudah datang. Yiming. Apakah kamu berniat melepas semua hak cipta itu? Hak cipta itu nilainya puluhan miliar. Puluhan miliar, jadi apa? Selama bisa melindungi keluargaku. Meskipun ratusan atau ribuan miliar, aku akan tanpa ragu. Yiming memang benar-benar sosok luar biasa. Puluhan miliar langsung diberi tanpa pikir panjang. Berani banget ya. Tidak ada yang bisa menandinginya. Hahaha. Aku malah merasa keluarga yang berkumpul bersama itu lebih berharga dari segalanya. Uang itu memang cuma benda di luar diri. Hilang bisa dicari lagi. Uang hilang bisa dicari lagi. Tapi kalau orang hilang, itu benar-benar hilang, Yiming. Kalau begitu, apa rencanamu selanjutnya? Menurut yang aku tahu, ayah dan anak Zhang sekarang belum menyentuhmu, tapi akan perlahan-lahan memburumu sampai habis. Tidak akan meninggalkan masalah di belakang. Kita akan bertarung sampai habis. Wah, bukankah itu bintang besar Chen? Jangan-jangan mau nyewa rumah lagi buat cari kamu, Kak Long? Hahaha. Hari ini aku cuma mau cari Kak Long buat ngobrol. Ngobrol apa? Aku gak ada waktu buat ngobrol soal seni sama kamu. Meskipun kita ada masalah sedikit. Tapi orang kan kalau punya lebih banyak teman, jalannya juga lebih banyak dari kata-katamu. Kita mau jadi teman lagi, ya, Kak Long? Aku juga pernah dengar tentang pribadimu. Untuk teman. Itu rela berkorban apa saja. Chen Yiming. Maksudmu apa ini? Aku cuma mau minta tolong Kak Long sedikit. Tolong apa? Aku bilang ya.
Kak Long, aku memang bukan orang baik. Tapi aku pasti gak akan bunuh orang atau bakar-bakar rumah. Itu sudah pasti tidak. Aku juga bukan orang yang kejam dan keji. Soal itu. Oh. Sekarang sudah bisa bilang, kan? Aku mau Kak Long bantu aku hadapi Zhang. Zhang Xiao. Kamu maksud ayah dan anak Zhang dari grup Wuhu itu? Betul, tepatnya Zhang Xiao dari grup Wuhu. Kamu gak salah, kan? Urusan ini mending kamu cari orang lain aja. Bukan soal uang. Grup Wuhu kekuatannya sangat besar. Di belakangnya ada orang besar yang dukung. Bukan urusan orang kecil kayak kita yang bisa selesaikan. Asal Kak Long setuju bantu aku. Uang ini aku anggap sebagai bayaran untuk Kak Long. Meskipun aku tidak tahu apa masalahmu dengan grup Wuhu. Tapi aku, Kak Long, punya masalah sendiri. Aku masih tahu seberapa besar kemampuanku. Uang ini terlalu panas untuk dipegang. Aku takut punya nyawa untuk diambil, tapi tidak punya nyawa untuk menghabiskannya. Kalau dulu mungkin memang bisa disimpan. Tapi sekarang grup Wuhu sedang mengimpor teknologi. Tidak lama lagi, kapal besar ini akan terbalik. Chen Yiming, kau ini mimpi apa? Grup Wuhu sekarang sedang di puncak kejayaan. Kau bilang gampang saja untuk menggulingkannya. Bahkan kalau kau ingin aku menyentuhnya, tak perlu bohong seperti itu untuk menipuku. Kau anggap aku, Kak Long, seperti anak umur 3 tahun. Semua yang aku bilang sudah terbukti benar satu persatu. Kalau tidak percaya, Kak Long bisa telepon dan cek sendiri. Kak Long yang terkenal sebagai Little Smartphone of Nanhu. Dengan kemampuanmu itu tidak sulit kan? Cekan aku tentang bintang besar Chen Yiming. Kak Long, Kak Long. Ya, hei, teleponnya nih. Halo, ya. Kak Long, kau suruh aku cek anak muda bernama Chen Yiming itu. Dari awalnya dia anak miskin tanpa uang sepeser pun. Membantu grup Huai dan Pak Hua menghasilkan aset triliunan. Mendapat kepercayaan besar dari Pak Hua, menapaki puncak kehidupan. Karya yang dia ikut ciptakan bernilai puluhan miliar. Tapi beberapa hari lalu Zhang Xiaobang merebut istri dia. Sepertinya mengambil hak cipta karyanya senilai puluhan miliar. Ternyata kau ini orang legenda juga. Tidak heran kau ingin melawan ayah dan anak keluarga Zhang. Kalau aku jadi kau, aku juga pasti akan melawan mereka. Sekarang Kak Long setuju membantu. Kau ingin aku bagaimana menghadapi ayah dan anak keluarga Zhang, grup Wuhu secara resmi tempat hiburan. Tapi di belakang layar mereka melakukan semua penyelundupan ilegal. Aku ingin minta Kak Long menyusup ke pabrik mereka. Mendapatkan bukti-bukti kejahatan mereka. Hal kecil seperti ini, aku yakin bagi Kak Long tidak sulit, bukan? Ini sih bukan masalah, masalahnya di dunia gelap. Ayah dan anak keluarga Zhang juga tidak berniat membuatmu gila. Mereka ingin menjatuhkan grup Wuhu di kota Nanhu. Dengan cara ini, itu sulit dilakukan. Jadi tidak usah Kak Long repot-repot. Asal Kak Long melakukan sesuai yang aku bilang, tidak akan ada masalah. Baik. Aku terima pekerjaan ini. Tapi setelah berhasil, harus tambah 300 juta. Soalnya ini bahaya banget. Kalau sampai ketahuan orang, nyawaku juga bisa taruhannya. Anggap saja itu uang muka. Setelah berhasil aku transfer lagi 5 miliar. 5 miliar. Marah tapi diam itu sekali saja. Terserah kau. Kakak Iming, kenapa kamu terburu-buru begitu? Memanggil aku ke rumahmu buat apa? Aku mau menghadapi grup Wuhu. Sebelumnya Pak Hua sudah bilang, ayah dan anak keluarga Zhang pasti akan habisin aku. Adik Zhao nggak aman kalau di dekat aku. Ternyata kamu sudah siap-siap sejak lama ya? Iya, sudah antisipasi. Tenang, aku masih punya beberapa villa di Longcheng. Bisa dulu jemput istrimu ke sana. Urusan adik Zhao aku serahkan padamu. Aku nggak mau pergi. Dasar adik bebal. Walau aku sekarang belum bisa bantu banyak, tapi aku pasti nggak akan ninggalin kalian sendiri. Kapan sih urusan grup Wuhu ini selesai? Butuh waktu untuk menghadapi grup Wuhu. Sabar, jangan terburu-buru. Kalau terlalu gegabah, bisa-bisa malah bahaya nyawa. Aku juga harus buat rencana yang matang dan detail.
Nah, sekarang si kuda kecil bisa dipakai. Kuda kecil yang pakai sistem komputer Tencent Fly. Iya. Dia itu master pemrograman komputer. Hacker top banget. Yiming, aku dengar Xiaoyu bilang kamu mau lawan grup Wuhu. Iya, Pak Hua itu sakit hati banget. Aku sudah bertekad. Gak akan biarkan siapapun sakiti istriku. Sebagai pria. Kalau ada apa-apa bilang saja. Aku akan bantu sampai tuntas. Tapi, kamu janji sama Zhang Xiao untuk keluar dari dunia hiburan. Memang itu kerugian besar sih. Pak Hua. Aku nggak di dunia hiburan, yang penting kita tetap bisa cari duit. Dunia kemewahan itu cuma omong kosong. Iya, benar. Yang penting cari duit. Terus, sekarang kamu mau ngapain? Tadi aku dengar Zhong Yu punya ide baru. Aku juga pas ikut acara. Kebetulan ketemu pemuda berbakat. Dia bilang mau terjun ke internet. Yiming, kamu gimana menurutmu? Ekonomi internet global tahun 2019 sudah mencapai puluhan triliun dolar as. Internet itu salah satu industri paling menguntungkan untuk dekade-dekade ke depan. Salah satu yang paling cuan banget. Yiming, kamu gak tertarik sama ini kan? Haha. Tertarik? Sangat tertarik. Pak Hua. Internet ini memang prospeknya besar banget. Iya, di dekade-dekade depan. Itu benar-benar dunia internet. Begitu ya, besok di pesta, kamu ikut aku pelajari lebih dalam, ya? Gimana? Oke. Yiming, kamu duluan saja. Aku sambut Pak Zhong dulu. Baik. Wah, bukan Chen Yi. Memang, haha. Benar-benar musuh yang sulit dihindari. Tidak kusangka kamu masih berani tinggal di kota Nanhu. Fang Qing. Kalian selain bisa main kotor dengan cara-cara tersembunyi. Kalian bisa apa lagi sih? Chen Yi Miao. Jangan kira karena ada grup Huashi yang melindungimu. Kamu bisa aman-aman saja. Aku beritahu kamu. Di kota Nanhu. Aku membunuhmu semudah membunuh seekor lalat. Silakan datang saja. Kalau aku sedikit saja mengerutkan alis, aku akan ikut namamu. Baiklah, nak. Kamu percaya atau tidak aku akan membuatmu tak melihat bulan malam ini. Ayo. Kamu mau ngapain, Om Feng? Kenapa Anda di sini? Zhang Xiao tadi bilang siapa yang gak bisa lihat bulan malam ini. Biarkan dia, hei. Om Feng. Kenapa kamu pukul aku? Kamu, Tuan Zhang, benar-benar besar wibawanya. Sampai teman yang aku bawa, Wang Jianjun, juga berani kamu ganggu. Apa kamu sudah gak sabar hidup? Kamu gak apa-apa kan? Tunggu sebentar. Sebentar. Om Fang. Kamu ada masalah kalau aku pukul kamu demi orang kampung rendahan ini? Fang Jianjun. Kalau bukan karena kamu ada sedikit hubungan dengan ayahku, aku hormati kamu sekali. Om Fang, cuma karena posisi kamu di desa Nanhu yang sedikit itu. Aku kasih tahu kamu, kalau aku nggak hormati kamu, kamu itu anjing sialan, kan? Baiklah. Terus kamu sendiri ngapain coba? Aku ini siapa nggak penting. Aku bilang sama kamu, aku akan buat kamu hilang dari desa Nanhu dalam waktu seminggu. Aku akan buat kamu hilang dari kota Nanhu dalam waktu seminggu. Sekarang kota Nanhu belum sepenuhnya milik keluarga Yao. Kalau kamu berani membuat saudara-saudaraku tak bisa lihat bulan kota Nanhu, aku akan pastikan kamu tak bisa lihat matahari kota Nanhu. Sialan. Wang Jijun, pergi sana. Tunggu sebentar, aku cuma mau mengingatkan kamu dengan niat baik. Orang sombong pasti akan mendapat balasan dari langit. Hargailah hari-hari baik yang tersisa. Yang sudah sangat sedikit itu. Chen Yiming. Tunggu aku. Kita belum selesai. Liming, setelah kejadian tadi. Zhang Xiao anak itu pasti nggak akan menyerah begitu saja. Kamu harus lebih hati-hati ke depannya. Hanya grup Wuhu aku bisa tangani, kok. Pak Fang, aku kenalin sama kamu. Ini dia. Chen Yiming. Ini dia Tuan Chen Yiming. Aku sebelumnya sering melihatmu di televisi. Hari ini akhirnya bisa bertemu langsung denganmu. Aku dengar Pak Hua sering menyebut kisahmu. Aku benar-benar sangat mengagumimu sampai takjub. Pak Wang, Anda terlalu sopan. Aku cuma kebetulan beruntung saja. Kakak Yiming, Anda benar-benar rendah hati. Aku akhir-akhir ini ingin masuk ke industri internet. Beberapa hari lalu aku bertemu dengan Xiaoma. Xiaoma bilang ingin membuat situs Alibaba. Aku dengar orang-orang bilang Anda serba tahu. Serba paham. Jadi aku ingin tanya-tanya sama Anda. Rekan Xiaoma. Jangan-jangan kamu itu Emayun. Pak Chen, jangan-jangan Anda juga sudah dengar tentang proyek saya. Pak Fang, ini memang serius.
Aku sangat optimis dengan masa depan internet. Terutama Alibaba milik M. Ayun. Di masa depan pasti bakal sangat berjaya. Chen Yiming, bajingan itu. Bunuh dia. Kenapa tiba-tiba mau membunuh dia? Bukankah kamu pergi ke pesta? Kenapa pulang begitu cepat? Anak itu Chen Yiming entah dapat keberuntungan apa. Kemanapun pergi selalu ada yang membantunya. Iya, tadi saja. Tuan Zhang baru saja dipukul beberapa kali oleh Fan Jianjun di pesta. Dipukul sampai beberapa tamparan. Lihat saja itu menyakitkan. Sekarang situasinya makin rumit. Wang Jianjun juga tokoh nomor 1 di kota Nanhu. Sialan. Aku tak peduli siapa yang ada di belakangnya. Aku akan hancurkan dia berkeping-keping. Sejak kejadian perebutan hak cipta terakhir, sudah menimbulkan banyak ketidakpuasan dan perhatian orang. Ada kabar. Baru-baru ini ada orang dari atas yang diam-diam datang ke kota Nanhu. Aku bilang sama kamu, kamu harus lebih hati-hati akhir-akhir ini. Jangan sombong dan sewenang-wenang. Jangan bikin masalah. Akhir-akhir ini kamu tinggal saja di rumah. Jangan jalan-jalan kemana-mana. Dik Sao. Dalam waktu dekat. Lebih baik kamu pindah ke rumah Xiao Yu untuk tinggal. Kenapa? Apakah grup Wuhu akan bertindak? Utamanya kamu sendirian di sini tidak aman. Pindah dulu saja. Kalau begitu kamu bagaimana? Tenang, aku akan ikut bersamamu. Hei Xiaoma. Bagaimana perkembangan pekerjaan yang kamu tangani? Ya. Oke, Aduh. Aku bilang, Lauba. Nanti belajar lebih banyak dariku ya. Lihat ekspresi bos, tidak bisa. Lau Jiu, jangan bilang siapa-siapa ya. Kamu bisa baca ekspresi bos. Buat apa juga? Tidak ada satupun informasi penting yang saya kuasai. Katakan saja waktu dan tempat transaksi kali ini. Kamu bisa tahu. Aduh, kalian berdua sudah kebanyakan minum. Ya sudah, kurangi omongan sedikitlah. Saya gak percaya deh. Aku bilang, bro 8. Jangan lagi bangga-banggain dirimu sama aku. Haha, kamu tahu tempat pengiriman barangnya. Aku cuma tanya kamu aja. Kamu tahu tempat transaksi. Hari ini aku kasih tahu kamu. Barangnya ada di gudang nomor 77, Dermaga Huadong. Haha, aku sendiri yang jaga. Tempatmu itu apa sih? Tempat transaksi. Tepat di kapal barang nomor 7, sebelah Dermaga Huadong. Waktu transaksi tanggal 27 bulan ini, jam 7 malam. Aku sendiri yang jaga. Hehehehe. Mas Long. Mas Long gak kuat lagi. Hahaha, Mas Chen, Mas Chen, Mas Chen. Mas Chen, barang yang kamu minta sudah ada di sini. Ada cadangannya. Pasti dong. Aku kasih tahu ya, komputer grup Wuhu ini semua sudah terenkripsi. Aku dan A11 sudah mencoba membobolnya beberapa hari. Susah payah baru bisa masuk. Kamu gak salah naik kendaraan kan? Aduh, soal ini kamu tenang saja. Terima kasih banyak ya. Grup Wuhu beberapa tahun terakhir terlibat penyelundupan, transaksi gelap, dan penggelapan pajak. Bukti pelanggaran hukum dan ketidakberesanannya ada semua di sini. Dengan bukti ini, aku bisa menjatuhkan grup Wuhu. Mas Chen, kalau tidak ada hal lain, aku pamit dulu ya. Aku masih harus ketemu A11 buat optimasi aplikasi chat yang akan kami luncurkan. Kuan-kuan. Duduk pelan-pelan. Pelan ya? Halo Mas Long, halo, bro. Ingat, waktu transaksi tanggal 27 malam jam 7 bulan ini. Tempat transaksi di dekat kapal barang nomor 7, Dermaga Fulong. Barang disimpan di gudang nomor 77, Dermaga bergerak. Nanti aku akan buatkan SMS rinciannya. Aku kirim ke ponselmu. Selain itu juga kartu ATM-ku. HMPH. Kamu namanya Chen Yiming. Betul, saya Chen Yiming. Kalian orang apa? Cukup, ini dia yang dicari. Awasi dia baik-baik. Xiao Ye, cepat tinggalkan sini. Aku pergi. Kamu bagaimana? Mereka sepertinya orang grup Wuhu. Kalau kamu gak pergi, aku yang bakal mati di sini. Orang yang kalian cari adalah saya.
Tidak ada hubungannya dengan yang lain. Apakah si cewek itu mau dikejar? Bos. Sudahlah, Tuan Muda cuma butuh Chen Yiming. Kan gak bilang butuh orang lain juga. Chen Yiming ikut kita sebentar, ya? Ayo. Ayo. Masuk. Nak. Masih ingat siapa aku, kan? Zhang Xiao hahaha. Boleh, boleh, boleh. Kayaknya kamu masih ingat aku, ya? Sayangnya, ya. Dia ini muda, berbakat. Tampan dan keren, Chen sang jenius besar, bintang besar. Tapi bakal mati sia-sia. Kamu kan sombong banget. Kita potong-potong kamu, lempar ke laut buat makanan ikan. Kamu mending sombong sama Raja Neraka aja. Om Xiao, kamu juga sombong banget, ya? Sampai sekarang. Aduh, Kamu sampai sekarang masih berani pamer kekuatan, ya? Bukannya kamu pandai meramal. coba hitung, kamu bisa hidup sampai kapan? Hahaha. Bisa hidup sampai kapan? Saya gak tahu. Itu grup wuhu kalian itu. Ibarat belalang pas musim gugur. Gak bakal lompat jauh lagi. Omong kosong. Jangan kira cuma karena kamu punya sedikit bukti. Bisa seenaknya menjatuhkan grup hu kami. Aku kasih tahu kamu. Di seluruh Danau Selatan. Keluarga Zhang kami adalah yang tertinggi. Kamu ngapain bisa jatuhin kami? Sialan keren banget. Kamu yang keren, sialan. Aku kasih tahu kamu. Kalau sekarang kamu nurut, sujud minta ampun sama aku. Nanti aku bisa bikin kamu mati dengan lebih nyaman. Xiao Yu seharusnya sedang dalam perjalanan. Aku cuma perlu bertahan sedikit lagi, bisa keluar dari masalah ini. Hah? Beneran pengen mati? Ya. Baik, hancurkan dia. Lempar ke laut buat makan ikan. Hei hei. Ah. Yeah. Hahaha ya. Apa? Apakah kamu yang nyelamatin dia? Gak mungkin. Ini kan. Ini apa? Kamu yang bilang. Kan katanya waktu Chen Yi pernah melepas seseorang waktu damai. Kamu emang bodoh, ya? Tuan Muda cuma bilang tangkap Chen Yiming. Gak pernah bilang tangkap keluarganya juga. Kenapa? Kenapa sih? Orang itu perempuan, kan? Iya, mas kamu nih, sampah, bikin aku celaka. Baiklah, hari ini aku anggap kamu beruntung. Tapi aku kasih tahu kamu. Tunggu saja, aku pastikan kamu gak akan lepas begitu saja. Masih bengong kenapa? Teman-teman, lari. Aduh. Kamu baik-baik saja kan? Aku baik-baik saja. Dasar bajingan. Kalau kamu kenapa-napa, aku harus gimana sama aku dan anak di dalam perut ini? Aku pasti akan baik-baik saja, karena aku sudah bersumpah. Sepanjang hidup ini aku akan menebus kesalahan padamu. Aku gak mungkin kenapa-napa. Sayang. Aku gak peduli kamu punya uang atau tidak. Yang penting kita bisa bersama dengan aman dan damai. Hidup bahagia itu sudah cukup. Tenang saja. Aku gak akan biarkan hal seperti ini terjadi lagi. Sayang. Aku percaya padamu. Tuan Muda ditangkap. Barang juga disita. Iya, Pak Zhao. Untung aku lompat ke laut dan lolos dari bahaya. Kalau tidak, aku juga bakal ditangkap. Berabe. Berabe banget. Begini siapapun gak bisa nolong. Grup wuhu ya. Akhirnya malah kandas di tangan si Pei Yiming itu. Grup Wuhu sekarang benar-benar runtuh. Oh iya, Kak Yiming, kamu rencana kapan mau comeback?
Urusan grup Wuhu sudah selesai. Tinggal tunggu Mbak Hu atur semuanya. Aku kapan saja siap comeback. Sembunyi aja, guru. Ayo ganti posisi. Hei, enak banget nih.